Pemirsa, sebuah rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beralih surat kepemilikan lewat modus menurunkan daya listrik oleh mafia tanah. Terduga mafia tanah yaitu Santoso Halim juga merupakan pengemplang uang ratusan miliar rupiah. Mantan diplomat Johan Effendi menjadi korban mafia tanah. Rumahnya yang berada di Kemang, Jakarta Selatan dijual tanpa sepengetahuannya dan suratnya dipalsukan. Awalnya pada 2016, pria bernama Husin Ali Muhammad menyewa rumah milik Johan Effendi. Lalu dengan modus ingin menurunkan daya listrik, Husin meminjam sertifikat hak milik rumah korban. Untuk meyakinkan korban, Husin bahkan membawa petugas PLN Gadungan. Ya, dipinjam lagi aslinya dengan alasan bahwa petugas PLN harus melihat aslinya. Harus melihat. Untuk menurunkan itu katanya salah satu prosedurnya harus melihat aslinya. Percaya dia. Dan dibawalah petugas PLN-nya. Dibawa petugas dengan baju PLN. Baju PLN. Petugas PLN tanda kutip maksudnya ya Bang, karena itu sebenarnya bukan petugas PLN ya. Bukan, palsu karena dandanin aja dia. Iya. Jadi setelah itu diserahkanlah yang asli. Di lobi rumahnya. Oke. Dibawa yang asli ini, dibawa ke dalam, tapi ditukarlah dengan sertifikat yang sudah dipalsukan sebelumnya. Karena sebelumnya udah pernah minjam fotokopian. Karena sebelumnya sudah pinjam fotokopian. Setelah SHM dipalsukan, rumah dijual ke Santoso Halim seharga 15 miliar rupiah yang belakangan diketahui hanya ditransfer 8 miliar ke pelaku Husin Ali. Korban sempat meminta pemblokiran SHM ke BPN, namun BPN membuka pemblokiran setelah ada sosok yang berpura-pura mengaku korban datang ke BPN. Dicabutlah blokir itu, jadi tanpa melalui sesuai prosedur, mestinya harus dikonfirmasi kepada Johan Effendi yang asli yang melakukan pemblokiran. Tapi hal itu tidak dilakukan. Korban kemudian melaporkan dugaan persekongkolan jahat yang melibatkan Santoso Halim, Husin Ali Muhammad, dan sejumlah pelaku lainnya ke polisi. Pelaku Husin Ali divonis 5 tahun karena terbukti memalsukan surat, sementara Santoso Halim masih diproses hukum. Namun dalam kasus mafia tanah lainnya, Santoso divonis 3 tahun penjara. Hingga kini, Santoso tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika diminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan kasus mafia tanah, Santoso tidak merespon. Ya, pemirsa, Santoso Halim telah divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sebelumnya, Santoso Halim telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 3 tahun penjara.